Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa qala aidan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Pembina yang hadir pada sore hari ini, yang saya hormati para asatidzah, para guru, dosen, dan hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada sore hari ini semoga semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, syukur kita lagi dan lagi pada Allah sampai sore hari ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah karunia kepada kita semua, terutama anugerah karunia yang sangat besar, anugerah yang paling besar yaitu anugerah atas agama. Allah sampai saat ini masih memberikan taufik pada kita. Allah masih memberikan iman, Islam, masih menggunakan kita dalam amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri anugerah ini Bapak Ibu yang mulia, karena dengan syukur kata para ulama, asyukru sayyidul mafqud wa qaidul mawjud. Syukur itu akan mendatangkan hal-hal yang tidak ada. Wa qaidul mawjud, dengan syukur maka yang ada akan dikekalkan, terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara untuk menambahkan, mendatangkan anugerah Allah yang lain kecuali dengan syukur. Begitu juga tidak akan ada cara untuk menjaga anugerah yang sudah ada agar terus istiqomah ada terus pada diri kita kecuali dengan syukur juga kepada Allah. Maka mari kita syukuri semua anugerah, terutama anugerah iman, Islam, anugerah agama, anugerah taat pada Allah. Dengan syukur itulah nanti kita akan istiqomahkan oleh Allah dalam amal ketaatan. Dengan syukur Allah akan terus memberi taufik pada kita untuk taat pada Allah. Dengan harapan kita semoga dengan kita bersyukur, semoga nanti ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al Imam An Nawawi rahimahullah taala. Pada sore hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, bab yang ketiga, yaitu babus sobri, bab menerangkan tentang pembahasan sabar. Sabar ini amalnya Nabi dan Rasul, para anbiya alaihimussalatu wassalam, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini ciri-ciri mereka memiliki sifat sabar. Maka kalau seseorang sudah diberi anugerah oleh Allah untuk sabar, berarti kebaikan yang besar sudah Allah berikan kepada hamba tadi. Hadirin Bapak Ibu, kehidupan kita tidak terlepas dari dua kondisi. Pasti hidup itu dua keadaan ini yang ada. Kalau tidak kondisi yang menyenangkan, maka sebaliknya kondisi yang menyusahkan. Agama kita mengajarkan bahwa apapun kondisi itu bukanlah penilaian sukses atau gagalnya seseorang,
Misalkan kondisi dalam kehidupan kita datang kondisi yang menyenangkan, maka itu belum tentu sebagai penilaian sukses dari Allah. Sebaliknya mungkin ada kondisi yang menyusahkan, itu bukan pula menunjukkan kegagalan dalam hidup. Senang itu ujian, susah juga ujian. Dan Allah memberikan kunci selesai bagaimana kita sukses dalam ujian, yaitu apabila datang hal-hal yang menyenangkan hati, syukurlah pada Allah. Itu kuncinya. Kalau datang hal-hal yang menyusahkan, kuncinya sabar. Hanya dua ini. Dan itu terkumpul dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi, ajaban li amril mu'min, menakjubkan semua keadaan orang-orang beriman. Selagi ada iman, kalau dia beragama, selagi dia kenal dengan Allah, maka semua kehidupan dia menakjubkan, nggak ada yang buruk. Ajaban li amril mu'min, kalau sudah beriman, semua kehidupannya menakjubkan. In asobathu sarra, kalau yang terjadi dalam kehidupan dia hal-hal yang menyenangkan hati, syakara, dia syukur. Karena orang punya agama kan mesti syukur. Fakana khairullah, maka hal itu baik untuk dirinya. Wa in asobathu darra, kalau yang terjadi hal-hal yang menyusahkan, sobaro, dia sabar. Fakana khairullah, maka hal itu akan baik untuk dirinya. Di tengah-tengah hadis tadi saya lupa, walaysa dzalika illa lil mu'min. Nabi mengatakan, dan keadaan yang menakjubkan itu nggak akan bisa terjadi kecuali hanya untuk orang beriman. Maka kita masuk ke dalam bab yang separuh kunci kesuksesan dalam hidup, yaitu sabar. Bab syukur nanti akan ada bab tersendiri. Bab yang sekarang kita baca adalah bab sabar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qala al-imam an-Nawawi babus sabri, bab sabar. Qala Allah Ta'ala, pertama beliau menulis firman Allah Ta'ala dalam permulaan bab sabar, yaitu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah, wasabiru, usaha sabar. Ini dua kali sabar dalam ayat ini. Ini kalau tidak kita lihat apa keterangan para ulama, kita bingung membacanya. Pertama Bapak Ibu, sabar itu yang harus kita fahami pertama kali. Sabar itu banyak yang didefinisikan oleh para ulama. Di antaranya Dhunnun al-Misri, beliau mengatakan sabar itu menahan diri daripada susah-susahnya kesulitan hidup, itu pun dinamakan sabar, kata Dhunnun al-Misri. Begitu juga beliau melanjutkan, termasuk sabar seseorang menampakkan dirinya itu kaya ketika kefakiran datang, itu tandanya sabar. Ini definisinya Dhunnun al-Misri. Kemiskinan, kefakiran datang, tapi dia nampakkan dirinya itu ghina. Ghina itu maknanya sebenarnya lebih luas daripada kaya. Tapi kita biasa menerjemahkan kata-kata ghina itu dengan kaya. Padahal ghina itu wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu ghani daripada seluruh alam. Bukan artinya kaya di situ, tapi ghani lebih pas diartikan dengan tidak butuh. Itu namanya ghani. Allah tidak butuh dengan siapapun. Jadi definisi orang kaya itu sebenarnya ketika dia sudah tidak membutuhkan lagi, itu kaya. Karena sekarang ada orang sudah punya rumah besar satu, kok nggak cukup, itu belum kaya. Dia punya rumah dua, besar-besar, lebar-lebar, nggak cukup, berarti belum kaya. 3 sekalipun, 10 sekalipun rumahnya, tapi kalau belum cukup, itu belum kaya. Lah yang kaya itu siapa? Orang yang sudah merasa cukup, nggak butuh lagi, itu kaya. Lah itulah sahabat. Sahabat itu ketika diberi dunia, mereka mengatakan kami nggak butuh, berikan pada orang yang butuh di sana. Lah kalau kita masih merasa belum cukup sebanyak apapun mungkin harta benda, entah miliaran, triliunan sekalipun, itu bukanlah orang yang kaya. Dia masih miskin, masih belum mencukupi dan masih merasa butuh dengan apapun, itu dinamakan orang yang miskin. Lah kita ini memang harus menjadi orang yang miskin, tapi diajarkan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Miskin itu perlu, tapi merasa butuhlah kepada Allah.
Antumul fuqara'u ilallah. Kita adalah orang-orang fakir yang butuhnya kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini tadi kita dengarkan ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru. Sabar, kata para ulama, sabar itu bisa didefinisikan dengan banyak definisi. Taat pada Allah itu perlu sabar. Meninggalkan maksiat butuh juga sabar. Ketika ada kesusahan butuh sabar. Maka kalau ada orang yang dia ini bisa menahan diri daripada musibah, itu juga dinamakan sabar. Kalau ada orang dia biasa bicara nggak karuan, mulutnya itu kurang remnya, tahu-tahu dia bisa tahan, itu pun juga dikatakan sabar. Kemudian ada orang yang mungkin ketika bisa membuat dalam kondisi gelisah hatinya dilapangkan, itu pun juga namanya sabar. Apabila ada orang yang dalam kondisi apapun susah bisa menahan diri, itu sabar. Maka dalam ayat tadi kita dengar ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warobitu, paling tidak isbiru wasabiru. Ini cara menerjemahkan yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Yang dimaksud sabar atas ketaatan, sabarlah kalian ketika dapat musibah. Begitu juga ketika ada maksiat, kok ada keinginan, sabar, tahan diri, itu pun juga sabar. Makna ayat pertama tadi isbiru, sabarlah dalam taat, sabar juga di dalam musibah, sabar juga ketika ada hal-hal yang mendorong pada maksiat, sabarkan diri. Wasabiru, kemudian sabar yang kedua, kaitan di sini ketika dalam jihad fisabilillah. Karena dalam jihad itu kalau tidak ada kesabaran, sabarlah kalian ketika berjumpa dengan musuh-musuh kalian. Itu maknanya wasabiru. Isbiru dalam amal harian, wasabiru ketika berada dalam medan perjuangan. Jangan sampai, kata para ulama, makna ayat ini jangan sampai nanti orang-orang yang tidak suka agama, orang-orang kafir yang memusuhi Islam, jangan sampai mereka itu dalam medan-medan pertempuran lebih sabar melebihi kalian. Karena kalau mereka lebih sabar, lebih mampu menahan penderitaan dalam perjuangan, mereka yang akan menang. Karena dalam perjuangan perlu kesabaran. Nah, hadirin Bapak Ibu, seperti kita tahu, pendekar itu kan bukan orang yang tidak merasakan sakit. Ada pendekar jagoan, itu bukannya orang yang dipukul itu mati rasa, tidak. Pendekar itu bukan orang yang kalau dipukul tidak sakit. Tapi orang yang dikatakan pendekar itu jagoan adalah orang yang ketika dipukul dia bisa menahan rasa sakit. Itu pendekar, mampu dia tahan. Lah kalau ada orang nggak tahan, itu namanya penakut. Tapi kalau sedikit sabar, dia tahan lagi, maka akhirnya badannya itu ketika sabarnya lebih, kekuatan yang ada pada badannya pun juga diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang ada dua kata-kata kalimat sabar yang memiliki makna berbeda. Isbiru wasabiru, sabarlah dalam ketaatan, karena nggak akan mungkin bisa taat kecuali karena adanya sabar. Nggak bisa juga kita meninggalkan maksiat kalau tidak sabar. Begitu juga tidak akan bisa kita ini melewati musibah-musibah yang datang dalam kehidupan kecuali dengan sabar dalam menjalaninya. Ayat yang lain beliau tulis walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan akan aku uji kalian. Saya biasa menerjemahkan kata-kata kalau yang berfirman itu Allah. Ini kalau kita biasa belajar nahwu shorof, ini domirnya kan jamak. Walanabluwannakum, dan kami akan uji mereka. Maka umumnya kalau memang Allah yang berfirman, saya langsung artikan dengan penggunaan bukan jamak tapi satu. Saya itu lebih aman dalam akidah. Kenapa? Karena tidak salah dalam kaidah nahwu shorof. Karena dalam kaidah nahwu shorof, domir jamak nahnu itu
nahnu bisa kok diartikan, walaupun satu orang itu, walaupun dia sendiri, tapi dia menggunakan nahnu diartikan saya, itu boleh. Karena kalau kita belajar nahwu, belajar sorof, kata-kata nahnu bisa diartikan kami, atau nahnu bisa diartikan saya, tapi dalam rangka mu'azzim nafsahu, dia mengagungkan dirinya sendiri. Jadi memuliakan diri, walaupun kita satu orang, boleh kok pakai kata-kata kami, tapi yang dimaksud saya. Dalam bahasa umum, bahasa Indonesia, kalau kita jumpa orang, itu diantara kalimat sopannya kalau jumpa, ini kami dari Riau, padahal kita sendiri. Kami, tapi sendiri, boleh mu'adzim nafsahu. Begitu juga mengatakan ada orang yang diajak bicara, walaupun satu orang, boleh kok menggunakan kata-kata jamak untuk memuliakan. Dan itu yang biasa juga kita pakai dalam salam. Salam itu walaupun orangnya sendiri kan pakai kata-kata kum, assalamualaikum. Kum itu artinya kalian, tapi bisa dipakai untuk satu orang, untuk memuliakan orang yang diajak bicara. Walanabluwannakum, aku akan menguji kalian, kata Allah, bisyai'im minal khauf, dengan sedikit. Ujiannya itu apa? Ketakutan. Walju', lapar. Wa naqsim minal amwal, akan diuji juga ada kekurangan-kekurangan harta, bahkan ada yang meninggal. Wal anfusi wa thamarat, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dari ujian-ujian itu tadi yang diberikan, sedikit susah, sedikit lapar, kurang harta, ada yang meninggal, Allah sampaikan yang beruntung siapa? Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira, orang yang beruntung menjalani itu adalah orang-orang yang sabar. Dalam ayat di sini tidak beliau tuliskan, tapi ayat lanjutannya, orang sabar itu siapa? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang ketika dapat musibah, dia mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kita, lillahi milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita dikembalikan kepada Allah. Kenapa kita nggak sabar? Yang diambil Allah itu kan punya Allah. Inna lillahi, kita semua milik Allah. Harta kita milik Allah, benda kita milik Allah, anak kita milik Allah, semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita pun akan dikembalikan kepada Allah. Orang-orang yang beruntung, orang yang sabar ketika menghadapi keadaan-keadaan tadi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayat setelahnya Imam Nawawi menuliskan bagaimana Allah menerangkan pahala. Innama yuwaffas sabiruna, hanyalah disempurnakan orang-orang sabar itu, ajrohum, pahala mereka, bighairi hisabin, dengan tanpa hisab. Kalau sudah sabar, pahalanya nggak akan ada ukurannya lagi. Yang ngukur itu Allah. Sering mungkin, bahkan dalam majelis ini pernah saya sampaikan, ketika Ramadan tiba, kita biasanya mengaitkan sabar itu kan dengan puasa, karena memang amal yang paling menunjukkan sabar itu ya puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Ini hadis diantara menerangkan fadilah puasa. As-saumu li, kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalas pahala puasa. Saking besarnya tidak disebut berapa. Tapi dalam riwayat lain, para ulama membacanya dalam bentuk majhul. Majhul itu nanti dari ajzi dirubah jadi ujza. As-saumu li wa ana ujza bihi. Puasa itu li, karena aku, untukku, kata Allah. Wa ana ujza bihi, saya yang akan dijadikan balasan untuk puasa. Jadi hanya ridho Allah yang layak pahalanya, nggak ada selain itu. Ini pahala sabar. Makanya dalam ayat tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, pahala sabar itu akan Allah berikan tanpa ada hitungannya. Kalau nggak menghitung itu Allah yang nyebutkan, Bapak Ibu, nggak bisa kita bayangkan. Allahu Akbar, Allah tuh maha besar. Kalau sudah memberi pahala, luar biasa maha besarnya. Sebagaimana mengazab juga maha besar. Lah kalau dikatakan besar, yang bilang besar Allah, nggak ada yang tahu nanti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur, dan sungguh
walamang sobaro, dan sungguh orang yang sabar, wa ghafaro, dan dia memaafkan. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, lamin azmil umur, sungguh termasuk amal-amal yang diperintahkan. Siapa yang sabar dan memaafkan, ini ditafsirkan oleh para ulama, maknanya orang yang sabar ketika ada orang zolim menzolimi dia sabar. Ini yang pertama. Tapi nggak cukup di situ. Wa ghafaro, kadang-kadang dia sabar tapi masih juga mau membalas. Ini enggak. Wa ghafaro, sabar dan maafkan. Lah kalau sudah sampai tingkatan itu, inna dzalika lamin azmil umur, minal umur allati amarallahu ta'ala biha, itu adalah amal yang memang diperintahkan oleh Allah. Karena kalau kita dipukul orang Bapak Ibu, kita balas mukul, pada dasar hukum fikihnya boleh kok. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, Allah firmankan dalam Al-Quran, balasan keburukan itu adalah keburukan yang sama. Maknanya kalau ada orang buat buruk, boleh kok dibalas, asal seimbang. Tapi kalau lebih sedikit, maka nanti kita akan berubah menjadi orang zolimnya. Awal mula terzolimi, tapi itu derajat fikih, derajat paling rendah yang orang-orang berbuat seperti ini nggak layak dipuji. Itu biasa. Mukul balas mukul, mencaci balas mencaci, dihina balas menghina. Oh coba kamu injak saya balas. Itu biasa. Tapi ayat ini, walamang sobaro wa ghafaro inna dzalika lamin azmil umur, sabar ketika dicaci, dihina, direndahkan. Bukan cuma itu, selepas itu dia maafkan. Ini derajat yang tinggi seorang hamba. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, dan aku akan uji kalian hatta na'lama, sehingga akan nampak al mujahidin, orang-orang yang mujahid, minkum di antara kalian, wassabirin, dan orang-orang yang sabar. Ini ayat harus hati-hati menerjemahkan. Orang yang termasuk punya aliran zohiriyah berbahaya, bisa-bisa dia kafir dalam menerjemahkan ayat ini. Allah mengatakan, dan sungguh aku akan menguji kalian sampai hatta na'lama, sampai aku mengetahui. Na'lam arti aslinya mengetahui, tapi nggak boleh diterjemahkan mengetahui di sini. Coba kalau kita terjemahkan mengetahui, rusak akidah kita kepada Allah. Akan aku uji, kata Allah, kalian sampai nanti aku tahu siapa yang sabar di antara kalian. Boleh diterjemahkan begitu? Nggak boleh lah. Kalau kita menerjemahkan sampai Allah mengetahui, berarti sebelumnya Allah nggak tahu. Kan bahaya. Oh ini harus diterjemahkan apa bulat-bulat, nggak boleh takwil. Ini bukan masalah takwil. Itulah pentingnya berguru melihat tafsirnya para ulama. Jadi bukan supaya Allah tahu, ndak, supaya nampak. Akan aku uji kalian supaya nampak siapa yang sabar, siapa yang tidak. Kalau dia ini sabar atau tidak Allah sudah tahu, cuma ingin menampakkan. Karena kalau nggak ada ujian kan nggak nampak siapa juara 1, siapa juara 2, siapa yang pintar, siapa yang bodoh. Kapan ini nampak? Diuji dulu. Ujian ada, baru ada perbedaan. Kalau nggak ada ujian, satu kelas itu sama semua. Maka begitu juga Allah sampaikan, aku uji kalian sehingga nampak nanti siapa yang sabar, siapa yang tidak. Jadi fungsi ujian itu memang untuk mengetahui siapa yang layak menjadi kekasih Allah, siapa yang tidak layak menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ayat dalam pembahasan sabar ini, kata Imam Nawawi, banyak, dan begitu juga hadis-hadis Nabi sangat banyak, dan itu beberapa ayat yang beliau tulis dalam muqaddimah pembahasan babus sobri. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sabar ini penting dijalani dalam kehidupan. Karena seorang ustadz macam saya ini pun juga baru batasan belajar bicara. Nampaknya sabar itu kan bukan pas berbicara begini. Sabar itu nanti indas sodmatil ula, ketika terjadi baru ketahuan.
Ustadz sekalipun belum tentu bisa melewati. Maka ada satu kisah, ada satu orang ustadz, dia meninggal istrinya, istri yang paling sayang, cinta dia dengan istrinya, tahu-tahu meninggal. Nah ketika meninggal ini ustadz itu terlalu terpukul dalam kehidupan sampai nggak keluar rumah, nggak jumpa orang lama. Sampai akhirnya tidak berapa lama kemudian ada satu orang wanita dengan suaminya ingin jumpa dengan ustadz tadi, bertanya tentang satu masail. Datang, maka ketika jumpa perempuan tadi sama suaminya tanya, "Ustadz, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya tanyakan." "Apa?" kata ustadz tadi. "Ini saya punya barang emas, yang mana emas ini sudah di tangan saya lama, 50 tahun. Ada orang nitip barang emas ini dititipkan, tapi nitipnya lama, 50 tahun. Saking lamanya, ya sudahlah, seperti barang saya sendiri. Tapi terlalu lama itu tiba-tiba orang yang punya datang, kemudian mengatakan, mana emas yang saya titipkan dulu, saya minta kembali." Nah saya tanya pada ustadz, ini bagaimana nih ustadz, terlalu lama di tangan saya, sudah seperti hak milik saya, wajib nggak saya kembalikan emas ini? Ya ustadz tadi mengatakan wajib lah, namanya titipan. "Oh gitu ustadz, lah ini udah lama ustadz, 50 tahun, 1000 tahun pun wajib dikembalikan," kata ustadz tadi. "Oh begitu ya, iya." Singkat cerita perempuan tadi pergi. Ketika pergi, ustadz tadi tertegun, "Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya sudah lama ini, seminggu 2 minggu istri meninggal, masih juga hati belum menerima rasanya. Ini nampaknya kiriman Allah nih orang ini. Coba, istri dengan saya berapa lama? 50 tahun. Istri itu kan titipan Allah. Istri itu titipan Allah. Lah kalau yang punya datang kemudian yang punya minta, barang titipan wajib dikembalikan, walaupun perasaan kita itu sudah seperti hak milik, tapi pemiliknya ada. Lah ketika kita faham dengan hal itu mudah. Akhirnya beliau tahu, oh ini teguran dari Allah. Lah ini kisah ya, Ustadz ini sebagai contoh saja. Walaupun hari-hari bicara sabar ya, sabar ya, sabar ya, pas giliran dia kena musibah belum tentu bisa sabar. Lah orang yang hari-hari sering mengajak orang lain sabar saja belum tentu, apalagi yang nggak pernah membahas sabar, bicara sabar. Kalau pas kena musibah apa yang terjadi? Maka penting, kita ini ada istilah dalam agama dinamakan takziah. Takziah itu menghibur. Siapa yang kena musibah, kita yang datang hibur dia. Karena seperti apapun mungkin kuat imannya orang yang terkena musibah tadi, menurut kita nih, oh ini imannya tinggi, wali Allah, tetap perlu ditakziahi. Lah kita yang tidak dapat musibah, kita yang datangi dia. Lah tahu-tahu nanti kita naudzubillah dapat musibah, saudara Islam yang lain yang datang pada kita. Karena orang iman itu bersaudara, satu sama lain saling mendukung. Tidak akan bisa kita amal agama dengan mudah kecuali ta'awun 'alal birri wat taqwa. Siapa yang dapat ada kekurangan, yang mendapatkan musibah, dia yang kita tolong dan kita saling membantu sama satu sama lainnya. Maka sabar salah satu contoh dalam hadis yang juga ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu hadis yang mana ketika ada satu orang perempuan meninggal anaknya, menangis di kuburan, Nabi lewat, Nabi datang, kemudian Nabi katakan, "Isbiri, sabar bu, sabar." Maka perempuan tadi bilang, kamu gak tahu musibah yang ngerasakan kan saya. Akhirnya Nabi pergi berlalu, Nabi pun gak marah. Tidak berapa lama ada orang yang lihat kejadian, nyampaikan perempuan tadi, itu Rasulullah tadi, Nabi itu. Baru sadar, itu Rasulullah. Iya, maka dia pun datangi Nabi. Dan dia tidak menemukan walam yajid lahu bawwab. Nabi itu nggak ada satpam di rumahnya. Itulah sifatnya Nabi. Beliau bukan raja. Maka ketika diketok pintu, Nabi keluar. Maka dia katakan, "Ya Rasulullah, saya tadi nggak tahu kalau Tuhan, saya nggak sadar. Sekarang saya sabar." Nah, sekarang saya sabar. Apa kata Nabi? Innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu tadi. Kalau sekarang tuh bukan sabar lagi, sudah terlewatkan waktunya. Karena Bapak Ibu, makanya dalam bab takziah itu sunnah hanya 3 hari. Hari ke-4, ke-5, ke-6 setelahnya tidak sunnah, bahkan bisa makruh. Kenapa hanya 3 hari takziah disunnahkan? Disitulah kondisi hati bergoncang. Kalau sudah hari ke-4 sebenarnya Bapak Ibu, dengan lupa itu musibah jadi ringan. Lah kalau cuma
Ya, hari yang kelima, keenam itu tidak perlu disabar-sabarkan. Orang tuh akan lupa. Kalau seorang suami meninggal istri dan nikah lagi itu. Sama juga sebaliknya, perempuan kalau sudah ditinggal mati suami, kalau sudah lewat masa iddahnya, mungkin dulu kita cinta sehidup semati itu dulu. Kalau udah meninggal enggak, lain cerita. Kenapa? Sabar itu memang dibutuhkan ketika kejadian. Kalau sudah lewat, mau tidak mau memang kondisi kita manusiawi akan melupakan semua hal-hal yang sudah pernah terjadi. Lainnya hadirin Bapak Ibu, ayat-ayat yang sempat kita baca baru, hadisnya insya Allah kita akan baca di pertemuan yang akan datang.